Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara kupas tuntas materi biologi kelas 11 gitu ya. Setelah kita mentuntaskan materi kelas 12 ya. Oke, nah pokok bahasan kali ini teman-teman di biologi kelas 11 ini kita masuk ke bab sistem peredaran darah gitu ya atau sirkulasi. Nanti khususnya yang akan kita bahas adalah sistem peredaran darah manusia ya. Oke, baik. Kita masuk saja langsung apa saja yang akan kita bahas kali ini. Bahwa ketika kita membicarakan sebuah sistem peredaran darah, teman-teman, materi ini nanti bisa digunakan sama teman-teman untuk menguatkan materi di kelas ataupun untuk berkenaan dengan persiapan UTBK atau ujian mandiri ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke sistem peredaran darah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja yang akan kita bahas, teman-teman mesti tahu bahwa sistem peredaran darah ini dia memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Nah, apa perannya? Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, peran di dalam proses sistem peredaran darah yang kita ketahui teman-teman khususnya pada manusia gitu ya. Bahwa dia memiliki peran aktif di dalam hal mengedarkan oksigen, teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, selain oksigen diedarkan, juga dia berperan sebagai pengedar nutrisi. Gitu ya. Nah, selain nutrisi, dia juga mengedarkan hormon. Nah, kemana oksigen, nutrisi, dan hormon ini diedarkan? Tentu ke seluruh sel dan jaringan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Itu ya, itu peran yang pertama. Peran yang kedua adalah dia mengalirkan sisa proses metabolisme, teman-teman. Berupa apa? Berupa CO2, gitu ya, yang nantinya akan dikeluarkan melalui paru-paru nantinya dan dikeluarkan ke lingkungan, gitu ya. Nah, selain itu, sistem peredaran darah juga dia mampu menjaga suhu tubuh kita tetap stabil, gitu ya. Makanya khususnya sistem peredaran darah mamalia, teman-teman, termasuk manusia kan dia termasuk ke dalam sistem homoiterm gitu ya, di mana suhu tubuhnya tetap stabil. Nah, salah satu yang menstabilkannya itu adalah sistem peredaran darah ini, gitu ya. Oke, yang ketiga fungsinya adalah dia mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, gitu ya. Jadi adanya sistem peredaran darah, akibatnya organ-organ di dalam tubuh dia bisa mempertahankan kinerja dan fungsinya, sebab disuplai nutrisi di situ, gitu ya. Oke, itu peran utamanya. Nah, adapun teman-teman, lalu organ apa saja yang terlibat di dalam sistem peredaran darah ini? Maka ada 3 komponen terbesar yang akan kita bahas guna yang terlibat di dalam sistem peredaran darah. Gitu ya, apa saja? Nanti kita akan bahas jantung, kita akan bahas pembuluh darah, dan kita akan bahas darah itu sendiri. Gitu ya, oke, baik. Kita akan bahas komponen utama dari sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung, teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih mendetailnya gitu ya. Baik, kita lihat jantung. Nah, ini dia. Ini kita lihat teman-teman anatomi jantung beserta fungsinya kita akan identifikasi, bisa diperhatikan sama kalian gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat apa saja nih. Oke. Nah, ketika perhatikan sama kalian bahwa jantungnya kita masukkan, khususnya jantung manusia ini teman-teman, maka perannya atau strukturnya juga fungsinya nanti khususnya anatomi itu ada sedikit perbedaan dengan organisme yang lain, khususnya hewan, gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas. Nah, jantung ini teman-teman dia memiliki ukuran sedikit lebih besar gitu ya. Dari apa? Dari kepalan tangan. Jadi kalau kita punya kepalan tangan sebesar ini, dia memiliki ukuran lebih besar meskipun sedikit gitu ya. Lebih sedikit, lebih besar daripada kepalan tangan masing-masing gitu ya. Oke, ini jantungnya manusia ya. Nah, yakni sekitar 200 hingga 425 gram teman-teman kalau kita hitungkan dalam bentuk jumlah ukuran gitu ya. Nah, jantung kita teman-teman atau jantung kalian itu dia persis terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada. Jadi dia persis banget di antara paru-paru khususnya pada bagian sebelah dada gitu ya. Nah, selain itu pada bagian belakang dan sedikit ke kiri gitu ya, ke tulang dada ke sebelah kirinya gitu ya. Atau kalau teman-teman tahu tulang dada gitu ya atau sternum, dia bergerak ke arah kirinya gitu. Itu dia letak di mana jantung kita berada gitu.
Nah, yang selanjutnya jantung ini teman-teman dia berada dalam rongga yang berisi cairan gitu ya dengan sebutan rongga perikardial. Jadi apa namanya jantung kita itu ada di situ gitu ya di sebuah rongga yang kita sebut sebagai perikardial. Terus dinding dan lapisan rongga perikardial ini teman-teman dia memiliki sebutan yang disebut sebagai perikardium gitu ya. Nah, mana perikardium bisa diperhatikan teman-teman, ini dia perikardium. Nah, ini dia gitu ya bahwa jantung ini dia berada dalam sebuah rongga yang berisi cairan gitu ya dengan sebutan perikardial. Nah, dindingnya lapisan rongga perikardial ini dia dinamakan dengan perikardium. Nah, ini dia perikardiumnya gitu ya, dindingnya. Oke, sip. Yang selanjutnya bisa diperhatikan juga sama teman-teman bahwa perikardium ini teman-teman dia sejenis membran serosa gitu ya. Dia pun merupakan membran serosa yang menghasilkan cairan serous gitu ya. Serous apa itu? Nah, cairan ini digunakan oleh jantung untuk melumasi dirinya gitu ya. Jadi untuk melumasi jantung kapan? Selama jantung itu dia berdenyut gitu ya. Nah, gunanya memang untuk apa, Pak? Dia akan mencegah gesekan, teman-teman. Jadi adanya pelumas itu dia mencegah gesekan yang sangat menyakitkan antara jantung dengan organ-organ yang lain. Kapan? Saat jantung berdenyut. Jadi nggak akan sakit ketika teman-teman merasakan denyut jantung gitu ya, bersentuhan dengan organ yang lain nggak akan sakit. Kenapa? Sebab dilumasi gitu ya si denyut jantung ini oleh cairan ini gitu ya, cairan yang dihasilkan oleh perikardium berupa cairan serous gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya dinding jantung ini teman-teman, kalau kita lihat dinding jantung ini dia terdiri dari 3 lapisan teman-teman gitu ya. Nah, dinding jantung sendiri itu dia disebut sebagai epikardium gitu ya. Ini dia lapisan terluarnya gitu ya, lapisan terluarnya pada jantung gitu ya, atau dinding-dinding jantung. Yang pertama ada yang disebut sebagai epikardium. Mana epikardium? Bisa diperhatikan sama teman-teman, ini adalah epikardium di mana dia merupakan lapisan terluar gitu ya, yang menyelimuti jantung gitu ya, dinding-dinding jantung atau lapisan terluar. Yang kedua, lapisan yang kedua ada yang disebut sebagai miokardium. Nah, miokardium itu yang ini teman-teman, jadi di bawah dari epikardium. Itu ya, ini lapisan tengah, jadi cukup tebal ya. Dan yang paling dalam ada yang disebut sebagai endokardium atau lapisan terdalam. Endokardium juga lebih tipis. Ini dia endokardiumnya ya. Jadi dari luar menuju ke arah dalam ini teman-teman bahwa dinding pada jantung itu tersusun atas 3 lapisan. Epikardium yang tipis, miokardium dia sangat tebal gitu ya. Terus ada lapisan endokardium juga lapisannya sangat tipis di situ ya. Oke, baik. Ini dia berkenaan dengan struktur letak dari jantung juga struktur luar dari jantung gitu ya. Oke. Yang selanjutnya teman-teman kita perhatikan konsep selanjutnya yaitu ada yang disebut sebagai serambi teman-teman. Nah, ini dia ada yang disebut sebagai serambi. Apa itu serambi? Atau bahasa latinnya sering dikenal dengan nama atrium. Yang mana atrium? Atrium itu merupakan bagian dari jantung gitu ya, di mana dia ada di sisi atas gitu ya. Bisa di sisinya sisi kiri atau di sisinya di sisi kanan. Nah, ini dia atrium gitu ya. Nah, jadi dia merupakan rongga yang ada di jantung gitu ya, di mana letaknya ada di atas. Itu namanya atrium, baik ada di kiri ataupun di kanan. Atrium ini sering disebut sebagai serambi. Jadi ada serambi kanan, ada serambi kiri gitu ya. Oke, jadi awas daerah atas ya untuk serambi atau atrium. Jadi bisa di sini yang kanan, ini atrium yang sebelah kirinya. Oke. Nah, khusus untuk serambi kanan teman-teman, yang ini serambi kanan ini dia berfungsi untuk menerima darah kotor. Dia berperan menerima darah kotor. Dari mana? Dari seluruh tubuh tentunya, dari ekstremitas bawah gitu ya, dan juga dari ekstremitas atas gitu. Jadi darah dari ekstremitas bawah dibawa oleh vena cava inferior, dan darah kotor dari ekstremitas atas itu dia dibawa oleh vena cava superior. Jadi vena cava superior membawa darah kotor dari ekstremitas atas, kepala, leher gitu ya. Terus kalau inferior, yang vena cava inferior ini membawa darah yang kaya akan CO2 gitu ya, atau darah kotor istilahnya, dia dimasukkan ke dalam atrium sebelah kanan. Jadi darahnya kotor gitu ya. Oke. Nah, sedangkan untuk serambi kiri teman-teman yang sebelah sini, serambi kiri ini dia menerima darahnya, di mana darah isinya itu dia bersih.
Maksud bersih di sana bahwa dia mengandung oksigen yang tinggi, gitu ya. Kenapa? Sebab atrium yang kiri ini dia menerima darahnya itu dari paru-paru, gitu ya, dari paru-paru. Lewat apa? Lewat vena pulmonalis, gitu ya. Nah, ini dia. Lewat pembuluh darah vena. Vena namanya vena pulmonalis, gitu ya. Membawa darah bersih dari paru-paru menuju ke atrium sebelah kiri, gitu. Nah, dan yang perlu diketahui sama teman-teman bahwa serambi atau atrium dia memiliki dinding yang lebih tipis, gitu ya. Dan juga dia tidak berotot. Jadi serambi itu baik kiri ataupun kanan dia memiliki dinding yang lebih tipis, gitu ya. Oke. Nah, kenapa dia lebih tipis dindingnya? Karena serambi ataupun atrium ini dia memiliki tugas hanya sebagai ruangan penerima darah, gitu ya. Baik darah yang diterima dari kanan adalah darah kotor, baik yang kiri adalah darahnya darah bersih. Dia cuma menerima saja, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Makanya dindingnya lebih tipis dibandingkan ventrikel. Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan yang kedua ada yang disebut sebagai bilik atau ventrikel. Ini adalah ruangan-ruangan jantung yang ada di bawahnya, gitu ya. Baik. Nah, ini ada yang disebut sebagai ventrikel kanan atau bilik kanan. Ini ada yang disebut sebagai ventrikel kiri atau dia bilik kiri yang ini ya. Oke, siap. Baik, kita lihat. Nah, teman-teman, khusus untuk ventrikel ini dikarenakan dia berada di bawah atrium, gitu ya, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Khusus untuk yang bilik kanannya atau ventrikel sebelah kanannya yang ini, dia mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Jadi setelah menerima darah kotor dari atrium sebelah kiri ini, lalu dia memompakan ventrikel kanan ini. Jadi darah kotor dari atrium kanan setelah diterima oleh dia, maka dia perannya memompakan darah kotor ini, dia dipompakan kemana? Akan dipompakan ke paru-paru, teman-teman. Ini ventrikel sebelah kanan atau bilik sebelah kanan dipompakan ke paru-paru. Nah, lewat apa? Nanti kita lewat ada yang disebut sebagai arteri pulmonalis, gitu ya. Arteri pulmonalis ini dia mengalirkan darah dari ventrikel sebelah kanan menuju ke paru-paru. Untuk apa? Untuk dipertukarkan dikarenakan darah kotor, gitu ya. Jadi oksigen ditarik sama dia, CO2-nya dilepaskan, gitu ya. Dipertukarkan di paru-paru, gitu. Jadi dia perannya mengalirkan darah kotor ke paru-paru, gitu ya. Nah, sedangkan bilik kirinya atau ventrikel kirinya sebelah sininya, teman-teman, dia berperan untuk apa? Menerima darah bersih dari atrium sebelah kiri dan memompakannya, dia langsung dipompakan ke seluruh tubuh, gitu ya. Lewat apa? Lewat pembuluh darah yang disebut sebagai aorta. Jadi memompa darahnya khusus untuk bilik sebelah kiri, dia dipompakan ke seluruh tubuh. Apa isinya? Darah bersih, darah yang kaya akan oksigen. Dari ventrikel sebelah kiri dipompakan ke seluruh tubuh lewat aorta, gitu ya. Ini dia aorta, lewat aorta ya. Oke, sip. Nanti katup-katupnya kita bahas di selanjutnya. Ini kita konsentrasikan dulu di ruangan-ruangan jantung ya. Nah, khusus untuk dinding daerah bilik ini, teman-teman, atau daerah ventrikel ini, teman-teman, dia memiliki dinding benar-benar yang lebih tebal dibandingkan dengan atrium, gitu ya. Dan dia berotot, gitu ya. Nah, kenapa dia lebih tebal dan berotot? Sebab tadi disebutkan bahwa ventrikel dia perannya memompa darah, gitu kan ya. Memompa darah nanti dari jantung itu sendiri. Kalau yang kanan dipompakan ke paru-paru berarti keluar jantung tuh ya. Kalau yang kiri berarti dipompakannya ke seluruh tubuh. Akibat memompakan darah yang jauh, gitu ya, keluar dari jantung, maka biasanya dia memiliki dinding yang lebih tebal, gitu ya. Namun antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri yang memiliki dinding yang lebih tebal adalah yang sebelah kiri ini. Kenapa? Sebab dia memompakannya ke seluruh tubuh, jauh, gitu ya, sampai ke daerah kaki, teman-teman. Akibatnya dia memiliki dinding yang lebih tebal yang sebelah kiri ini ya, ventrikel sebelah kiri ini. Itu dia daerah ventrikel. Oke, sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas katup-katup yang ada di jantungnya ya. Nah, ada berapa katup yang ada di jantung? Nah, jantung dia memiliki 4 katup, teman-teman. Jadi ada 4 katup khusus di jantung kita ini. Apa saja? Yang pertama yang disebut sebagai katup trikuspid atau katup trikuspidalis. Yang mana? Yang ini, teman-teman. Nah, katup trikuspidalis ini dia mengatur aliran darah antara serambi kanan dengan bilik kanan. Jadi ketika serambi kanan ini memompakan darah kotor ke bilik kanan,
Maka tugasnya katup tricuspidalis ini teman-teman mencegah darah dari ventrikel sebelah kanan ini dia balik lagi ke atas, dicegah oleh katup tricuspidalis. Jadi sebelah kanan jantung dibatasi antara atrium dengan ventrikel dibatasi oleh katup tricuspidalis. Ingat-ingat ya, tricuspidalis berarti ada 3 katup di sini ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah ada katup yang disebut sebagai katup pulmonal. Nah, kalau katup pulmonal ini teman-teman, ini dia katup pulmonari atau pulmonalis gitu ya. Nah, katup ini teman-teman, dia punya peran mengatur aliran dari ventrikel sebelah kanan ini yang kaya akan CO2, berarti darah kotor gitu kan ya. Dia akan dipompakan ke arteri pulmonalis, tadi sudah ya, dipompakan ke arteri pulmonalis yang nantinya dia masuk ke paru-paru. Berarti peran dari katup pulmonalis ini teman-teman mencegah darah balik lagi dari arteri pulmonalis balik lagi ke ventrikel sebelah kanan gitu ya. Jadi dicegah supaya dia langsung ke paru-paru. Nah, itu dia katup pulmonalis gitu ya, pulmonal ini ya di sini letaknya. Oke. Yang ketiga ada yang disebut sebagai katup mitral, teman-teman. Nah, kalau katup mitral ini teman-teman bisa diperhatikan, katup mitral ini punya nama lain gitu ya, atau nama lainnya adalah bicuspidalis. Nama lainnya ya, ini sebelah kiri. Ini dia punya peran dia mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari atrium sebelah kiri, dia dipompakan ke ventrikel sebelah kiri ini. Ya, ventrikel sebelah kiri. Nah, akibatnya darah bersih dari ventrikel kiri ini tidak balik lagi ke atrium sebelah kiri, tidak, dia dicegah oleh katup mitral ini atau bicuspidalis nama lainnya ya. Oke, sip, darah bersih. Nah, selanjutnya yang terakhir ada katup yang disebut sebagai katup aorta. Mana katup aorta? Ini dia, gitu ya, katup aorta ini ya. Nah, di sini. Nah, katup aorta ini punya peran untuk apa? Nah, dia perannya itu membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen di ventrikel kiri ini, teman-teman, gitu ya. Yang dipompakan ke seluruh tubuh lewat aorta. Ya, ini dia arteri terbesar lewat aorta. Akibatnya, darah yang sudah di aorta tidak mungkin balik lagi ke ventrikel sebelah kiri, dicegah supaya tidak balik lagi oleh katup dari aorta ini atau aortik, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jantung memiliki berapa katup? Ada 4 katup. Nah, seperti itu. Perannya sudah saya bahas ya. Oke, baik. Yang selanjutnya teman-teman, kita akan lihat otot jantung. Nah, khusus untuk konsep otot jantung teman-teman. Nah, pada otot jantung ini teman-teman, dia terdapat siklus jantung. Jadi otot itu saat dia berkontraksi, otot jantung itu saat dia berkontraksi ada siklus jantung, gitu ya. Atau teman-teman lebih dikenal dengan nama detak jantung gitu ya, di mana detak jantungnya itu dia memiliki fase siklus jantung yang lebih dikenal dengan proses yang disebut sebagai sistol dan juga diastol. Jadi dari kontraksi otot-otot jantung menghasilkan suatu tekanan gitu ya, detak. Nah, nanti siklus jantungnya itu bisa dicek, ada yang disebut sebagai tekanan sistol, ada yang disebut sebagai tekanan diastol. Nah, apa saja kita bahas. Nah, kalau yang disebut sebagai tekanan sistol, teman-teman, yang ini gitu ya. Sistol ini dia merupakan jaringan otot jantung. Jadi, ketika dia disebut sistol, maka ketika otot-otot jantung ini dia berkontraksi, teman-teman, untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Jadi artinya saat ventrikel kiri ataupun ventrikel kanan berkontraksi, teman-teman, memompa darah keluar dari jantung, nah itu yang disebut sebagai sistol. Artinya tekanannya lebih tinggi. Ya, pasti tekanan sistol harus lebih tinggi. Sebab jantung memompa darah keluar dari jantung. Gitu ya. Itu dia sistol, berarti kontraksi ventrikel ya. Oke, yang kedua ada yang disebut sebagai tekanan diastol. Nah, kalau tekanan diastol ini kapan terjadi? Saat otot-otot jantung dia rileks, gitu ya. Kapan dia rileks? Saat jantung dia mengisi darah kembali, gitu. Jadi ketika darah diisi lagi ke jantung, itu yang kita sebut sebagai tekanan diastol. Berarti tekanannya lebih rendah daripada sistol, gitu ya. Jadi ketika ventrikel berkontraksi itu sistol, gitu ya. Jadi ketika daerah ventrikelnya menerima darah kembali, gitu ya, pengisian lagi darah ke jantung, maka itu yang kita sebut sebagai diastol, tekanannya lebih rendah.
gitu ya. Nah, contoh misalkan tekanan darah sistolik misalkan. Tekanan darah sistolik ini dia angkanya kan tadi sudah saya sebutkan bahwa dia memiliki angka yang lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Tekanan darah diastolik itu kebalikannya, dia memiliki angka yang lebih rendah gitu ya, sebab tadi relaksasi menerima darah. Contoh misalkan seseorang tekanan darahnya 120/80 mmHg misalkan gitu ya. Maka nilai 120 ini merupakan tekanan sistolik, sedangkan 80-nya adalah tekanan diastolik. Nah, seperti itu ya. Jadi diastol itu tekanannya lebih rendah. Begitu ya. Ini orang normal pada dewasa ya 120/80 gitu. Nah, ini dia teman-teman berkenaan dengan jantung. Jadi sudah saya bahas anatominya, ruangan-ruangannya kita bahas, katupnya kita bahas, bagaimana dia berkontraksi, memiliki 2 siklus jantung, sistol dan diastol sudah saya bahas, gitu ya. Oke, dari segi anatomi dan fungsinya sudah saya bahas. Oke, itu dia mengenai jantung. Baik, yang selanjutnya kita bahas pembuluh darahnya, teman-teman. Jadi organ yang termasuk ke dalam sistem peredaran darah itu yang kedua ada pembuluh darahnya. Jadi saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, lewat apa? Lewat pembuluh darah. Gitu ya, kita bahas pembuluh darahnya. Nah, ini dia teman-teman berbicara pembuluh darah sekarang. Kita akan bahas juga anatomi dan fungsi dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa sama kalian bahwa pembuluh darah kita itu dia memiliki peran yang penting gitu ya. Salah satunya untuk mengedarkan darah teman-teman gitu ya. Dari mana darah diedarkan? Tentu dari jantung. Kemana? Ke seluruh jaringan yang ada di tubuh kita. Itu peran dari adanya pembuluh darah gitu ya. Oke. Nah, apa saja pembuluh darah kita? Itu ada 3. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan satu lagi adalah kapiler. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, baik. Kita bahas dulu pembuluh darah arteri, teman-teman. Kalau dari struktur, nanti kita lihat, kita simpulkan ya. Nah, kalau dari struktur, coba lihat arteri ini sebelum kita bahas materinya. Lihat, dindingnya dia memiliki dinding-dinding otot-otot yang lebih tebal dibandingkan vena gitu ya. Dan vena pula dia memiliki dinding yang lebih tebal daripada kapiler. Jadi urutannya yang paling tebal itu adalah arteri, terus ke vena. Kalau kapiler dia lebih sangat tipis gitu ya. Tapi kapiler itu dia keberadaannya dia menjembatani antara arteri dan vena. Jadi adanya di antara gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya arteri. Oke. Nah, ini adalah pembuluh darah arteri, teman-teman. Bisa diperhatikan mulai dari anatominya. Kalau saya memiliki pembuluh darah arteri, maka yang paling penting itu adalah bagian terluar dari arteri ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Itu ada yang disebut sebagai tunika eksterna gitu ya, atau disebut sebagai tunika adventitia. Ini dia lapisan terluarnya. Nah, turun ke daerah dalam dari tunika eksterna ini, teman-teman, ada yang disebut sebagai eksternal elastik lamina, atau dia lamina elastik gitu ya, di daerah luar, daerah eksternal. Jadi ada lamina elastik atau elastik lamina ini. Terus turun lagi ke arah dalam, ada yang disebut sebagai otot halus, teman-teman. Ini ada ototnya gitu ya, otot halusnya. Terus turun dari otot halus ada lapisan yang disebut sebagai lamina elastik interna gitu ya. Ini yang internalnya, yang tadi yang eksternalnya. Terus dari lamina elastik interna ini dia ke arah dalam lagi, nanti bertemu dengan lapisan yang disebut sebagai subendotelium. Nah, subendotelium ini dia melapisi lapisan terdalam pada arteri, namanya endotelium. Jadi endotelium ini adalah lapisan terakhir gitu ya, lapisan terdalam yang ada di pembuluh darah arteri. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita kelompokkan ada 3 lapis sebetulnya ya. Ada tunika eksterna atau adventitia, ada tunika media ya. Tunika media di dalamnya ada otot polos, ada lamina elastik eksterna, dan yang terakhir ada terdalam itu ada tunika interna gitu ya, atau tunika intima ya. Apa saja? Ada endotelium, subendotelium, dan lamina elastik interna gitu ya. Seperti itu. Itu dia berbicaranya mulai dari anatominya pembuluh darah arteri. Oke, nah selanjutnya teman-teman, bahwa pembuluh darah ini teman-teman, khususnya arteri, dia pembuluh darah yang sangat kaya akan oksigen.
Nah, jadi arteri itu dia umumnya semuanya kaya akan oksigen, tapi ada kecualinya. Nah, kecualinya apa? Ada arteri yang disebut sebagai arteri pulmonalis. Nah, dia kaya akan karbon dioksida. Jadi, kesimpulannya seluruh arteri itu teman-teman kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Gitu ya, di mana dia mah paling banyaknya adalah karbon dioksida, gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari arteri ini dia mengalirkan darah gitu ya ke sisi kiri otot jantung. Oke, khususnya di daerah ventricle dan daerah atrium sebelah kiri gitu ya. Yang nantinya diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau dari ventricle sebelah kanan itu dia masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, jadi yang pembuluh darah arteri kaya akan oksigen, kecuali simpulannya jangan lupa arteri pulmonalis dia kaya akan karbon dioksida gitu ya. Nah, arteri ini dia memiliki dinding yang cukup elastis teman-teman dibandingkan pembuluh darah yang lain gitu ya, selain lapisannya yang tebal gitu ya. Dan dia mampu menjaga tekanan darah itu dia tetap konsisten. Itu peran dari pembuluh darah arteri gitu ya, selain elastis. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat ada yang disebut sebagai arteri koroner, teman-teman. Perlu diketahui ini ada salah satu jenis yang disebut sebagai arteri koroner. Nah, arteri koroner ini teman-teman dia arteri di sebelah arteri koroner kiri khususnya dia akan bercabang gitu ya, akan bercabang membentuk arteri-arteri gitu ya. Arteri koroner ini adalah arteri yang memang mensuplai nutrisi bagi siapa? Bagi jantung itu sendiri gitu ya. Ingat, arteri aorta itu kan ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, nanti ada cabang dari aorta yang akan membentuk arteri koroner. Jadi untuk memberi nutrisi sel-sel jantung itu sendiri. Kan jantung memompa darah keluar gitu kan ya. Apakah jantung tidak butuh darah? Butuh. Nah, jantung disuplai darahnya salah satunya oleh arteri koroner ini. Nah, arteri koroner kiri yang utama ini dia bercabang teman-teman membentuk dua arteri. Ada yang disebut sebagai arteri left anterior descending gitu ya, atau disingkat dengan LAD. Nah, punya peran, dia perannya menyediakan darah menuju bagian atas kiri jantung. Jadi bagian atas kiri jantung itu disuplai darahnya oleh arteri ini, arteri koroner LAD gitu ya. Sedangkan arteri koroner LCX gitu ya, atau left circumflex, dia cabang arteri kiri utama tentu gitu ya, yang mengelilingi otot jantung gitu ya. Jadi otot jantung dikelilingi dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Jadi sisi luar dan belakang jantungnya diberi nutrisinya oleh arteri koroner left circumflex ini gitu ya, atau LCX ini. Jadi beda gitu ya. Oke, sip. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai teman-teman arteri koroner kanan, tadi yang kiri. Nah, khususnya pada arteri koroner kanan ini masih berbicara arteri yang mensuplai darah ke jantung gitu ya, namanya arteri koroner. Nah, khusus yang arteri koroner kanan ini dia bertugas untuk apa? Memasok darah teman-teman menuju ventricle sebelah kanan. Kalau tadi kiri ya, sebelah kiri berarti arteri kanan ya jelas untuk mensuplai darah bagi belahan jantung sebelah kanan tentunya gitu ya. Nah, nanti ada SA atau sinoatrial teman-teman disuplai juga, dan juga ada AV atau AV itu adalah atrioventrikular. Juga dia disuplai darahnya dari arteri koroner sebelah kanan. Terus konsep selanjutnya teman-teman bahwa arteri koroner yang sebelah kanan ini teman-teman dia akan bercabang menjadi dua arteri lagi sama gitu ya. Yang pertama jadi arteri right posterior descending gitu ya, dan arteri marginal kanan. Jadi sama bercabang dua gitu ya. Nah, nanti bersama dengan LAD yang tadi teman-teman, arteri koroner sebelah kanan itu dia akan membantu memasok darah menuju sekat jantung. Jadi sekat jantung juga disuplai darahnya oleh arteri sebelah kanan yang bekerja sama dengan arteri sebelah kiri bagian LAD gitu ya, seperti itu. Nah, pembuluh darah jantung itu teman-teman dia dapat, kalau misalkan pembuluh pada jantung ini dia bermasalah gitu, misalkan ada sumbatan, maka apa yang terjadi? Nah, teman-teman kenal ada penyakit yang disebut sebagai penyakit jantung koroner gitu ya, atau ada yang disebut sebagai arteriosklerosis gitu ya, kalau si jantungnya atau si pembuluh darahnya ada sumbatan gitu ya. Itu dia berkenaan dengan pembuluh darah yang pertama, yaitu pembuluh darah arteri. Oke, yang kedua teman-teman, pembuluh darah vena. Oke, kita akan bahas pembuluh darah vena. Nah,
Pembuluh darah vena itu teman-teman dia lebih tipis daripada arteri, namun dia punya khas. Apa khasnya? Pembuluh darah vena itu dia punya katup. Dibandingkan arteri, arteri dia katupnya cuma satu di aorta gitu ya, yang melekat, yang membatasi antara aorta dengan jantung. Sedangkan vena itu di setiap pembuluh darahnya dia memiliki katup gitu ya. Tujuannya buat apa? Tadi supaya darah tidak balik lagi ke belakang gitu kan ya. Jadi dia punya katup. Ingat bahwa isi dari vena itu kan darah kotor. Kalau tidak ada katup balik lagi ke belakang bahaya gitu ya. Nah, jadi vena itu dia memiliki katup. Terus dari susunan anatominya bagian terluarnya itu ada yang disebut sebagai tunika eksterna, teman-teman. Ini bagian terluar, turun ke daerah dalamnya. Ada yang disebut sebagai lapisan tunika media, sama ya tadi ya. Terus turun lagi ke daerah dalam, ada yang disebut sebagai jaringan ikat, teman-teman. Gitu ya. Ini ada jaringan ikat di sini. Terus paling dalamnya ada yang disebut sebagai tunika intima, sama ya. Hanya ketebalannya lebih tipis. Yang membedakan dari arteri adalah salah satunya adalah katup ini. Jadi kalau vena dia memiliki katup, gitu ya. Oke, konsep yang pertama bahwa pembuluh darah vena ini teman-teman dia membawa darah apa? Jelas jawabannya membawa darah yang miskin oksigen, gitu kan ya, dari seluruh tubuh yang nanti dibawa lagi ke jantung. Tapi ada pembuluh darah vena yang mengangkut oksigen, ada masuk ke jantung. Siapa? Namanya pembuluh darah vena pulmonalis. Jadi kalau disimpulkan teman-teman, seluruh vena itu dia mengandung darah kotor atau miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis yang kaya akan oksigen, di mana dia mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung bagian kiri, gitu ya, vena pulmonalis. Oke, yang kedua, nah dindingnya si vena ini dia lebih tipis dan dia tidak elastis seperti halnya arteri, gitu ya. Namun yang khas pada vena dia memiliki katup, gitu ya, di mana katupnya dia perpasangan di sepanjang pembuluh darah, jadi ada katup, gitu ya. Jadi di sepanjang pembuluh darah itu banyak katup. Katupnya buat apa? Tadi ya, dia menjaga tekanan darah. Yang kedua, mencegah darah balik lagi. Jadi adanya katup seperti itu, gitu ya. Oke, teman-teman. Sip, itu dia konsep yang kedua. Nah, konsep yang ketiga, teman-teman, bahwa berbicaranya jenis-jenis dari pembuluh darah vena, tadi arteri sudah, gitu ya. Jadi ada arteri koronaria yang memberi nutrisi untuk jantung. Nah, sedangkan vena sendiri itu ada macam-macamnya. Ada vena yang disebut sebagai vena pulmonalis, sudah kita bahas bahwa vena ini dia mengalirkan darah dari paru-paru yang menuju ke jantung, di mana isinya itu adalah mengandung banyak oksigen, gitu ya. Yang kedua ada vena cava. Nanti vena cava itu atau disebut sebagai vena sistemik, tadi kita sudah bahas, gitu ya. Nanti khusus vena cava ini teman-teman ada daerah inferior, ada daerah superior, gitu ya. Nah, ini yang nomor tiganya vena cava superficialis, ya. Nah, untuk vena cava atau vena sistemik ini teman-teman dia pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh, gitu ya, menuju jantung. Nah, jantung yang mana? Tentu jantung belahan atrium sebelah kanan. Nah, khusus untuk vena sistemik ini nanti kalau dari ekstremitas bawah namanya vena cava inferior. Kalau yang dari atas itu namanya vena cava superior. Jadi dari ekstremitas atas tadi sudah kita bahas ya. Ada vena cava superior membawa darah kotor yang dari ekstremitas atas kepala, leher, dada. Ya, sedangkan yang vena cava inferior itu dari bawah, ekstremitas bawah dari kaki, paha, perut sampai ke jantung. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga ada vena cava superficialis. Nah, kalau yang ini dia merupakan pembuluh darah balik teman-teman yang terletak dekat dengan permukaan kulit. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pembuluh darah yang warnanya kebiruan dekat dengan permukaan kulit, itu namanya vena cava superficialis, gitu ya. Seperti itu. Terus yang keempat ada yang disebut sebagai penula. Jadi kalau di arteri itu adalah arteriol. Nah, jadi urutannya kalau arteri itu kan aorta, arteri, arteriol. Itu urutan dari yang terbesar menuju ke yang kecil. Sedangkan kalau dari vena, nah yang paling kecil itu adalah venula. Nah, jadi ada vena cava, vena, venula. Venula itu dia seperti halnya pada arteri itu arteriol, jadi lebih tipis, gitu ya. Urutan dari besar ke yang lebih kecil. Nah, venula ini teman-teman dia pembuluh darah vena yang berukuran lebih kecil dari vena, gitu ya. Vena juga lebih kecil dari vena cava, gitu. Saya ulangi bahwa urutan kalau di arteri itu aorta, arteri, arteriol.
lalu ke kapiler. Kapiler kemana? Ke paling kecil vena, ke venula, baru ke vena, baru ke vena cava. Vena cava itu yang besarnya ya. Oke, baik. Kita akan bahas selanjutnya, ini dia teman-teman pembuluh darah vena seperti itu. Dan yang ketiga ada pembuluh darah antara arteri dan vena. Siapa? Yaitu kapiler. Ini dia kapiler ya. Oke, yang menjembatani. Oke. Nah, khusus untuk pembuluh darah kapiler, teman-teman, tadi seperti halnya vena sudah kita bahas, arteri sudah kita bahas. Mana kapiler? Maka kapiler itu adalah jembatan antara arteriol, jadi arteriol juga penula. Jadi penula mengecil lagi, arteriol mengecil lagi, nanti membentuk sebuah pembuluh darah yang lebih tipis yang disebut sebagai kapiler. Jadi kapiler itu dia lebih tipis. Lalu apa cirinya? Apa bedanya? Nah, pembuluh darah kapiler ini dia pembuluh darah yang paling kecil, teman-teman. Dan dia jumlahnya itu sangat banyak gitu ya. Jadi jumlah kapiler ini di dalam tubuh kita sangat banyak. Perannya menghubungkan arteri dan vena gitu ya. Dia menghubungkan arteri dengan vena. Oke, sip. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuluh darah kapiler ini dia benar-benar tipis dan halus gitu ya. Jadi lebih tipis dari vena gitu, sangat halus sekali. Diameternya kira-kira 5 mikrometer. Jadi sangat tipis gitu ya. Dan hanya terdiri dari 2 lapis sel. Lapisan dalam sel yang kita sebut sebagai endotel dan lapisan luar sel yang disebut sebagai sel epitel. Jadi benar-benar sangat tipis, 2 lapis sel gitu ya. Tipis banget. Terus selanjutnya pembuluh darah kapiler ini, teman-teman, ada yang memiliki celah kecil. Jadi pembuluh darah kapiler itu memang khasnya itu dia memiliki pori, teman-teman, atau celah kecil. Ya, pori ini untuk apa? Memungkinkan gas, memungkinkan air, memungkinkan gula gitu ya, ataupun hormon, dia bisa melewatinya. Akibatnya bisa transfer ke sel-sel tubuh. Jadi khasnya dari kapiler ini memang dia memiliki pori gitu ya. Selain luas penampang. Jadi dikarenakan banyak, kalau digabungkan jadi luas penampangnya lebih luas gitu ya. Banyak sekali gitu. Terus dia memiliki pori yang memudahkan terjadinya pertukaran antara gas gitu ya, CO2 dan oksigen. Itu antara jaringan ke pembuluh darah kapiler ini gitu ya. Nah, ini teman-teman itu adalah berbicara tentang pembuluh darah kapiler. Nah, sudah kita bahas anatominya juga fungsinya ya. Oke. Nah, ini berkenaan dengan pembuluh darah sudah kita bahas. Ini adalah organ yang kedua yang terlibat di dalam sistem peredaran darah. Nah, sedangkan yang ketiga adalah komponen yang terpentingnya apa? Salah satunya yang ketiga adalah darah. Kita bahas ya. Nah, darah apa saja yang ada atau yang diedarkan di dalam sistem peredaran darah? Kita bahas anatomi dan fungsinya dulu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau berbicara darah, darah juga komponen utama di dalam sistem peredaran darah. Kenapa komponen utama? Sebab darah memiliki peranan yang luar biasa. Gitu ya, dia perannya itu bisa membawa nutrisi, oksigen, hormon gitu ya. Dia juga bisa sebagai antibodi gitu kan ya, mengangkut antibodi yang nantinya untuk pertahanan tubuh kita. Nah, selain itu dia juga mampu mengangkut zat-zat racun dan sisa metabolisme. Nah, contohnya misalkan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh ke paru-paru sehingga ke lingkungan. Itu ya, jadi peran darah itu. Jadi kita bahas satu persatu jenisnya ya. Oke, jadi kalau saya punya darah teman-teman lalu disentrifug, maka dia akan berpisah gitu ya antara komponen yang punya berat yang lebih ringan dengan yang memiliki berat yang lebih besar. Akibatnya yang besar akan ada di bawah. Gitu ya. Oke, nanti ini ada, jadi kalau di sentrifug, nanti ternyata dari 100%-nya itu ada sekitar plasma darah itu sekitar 55% teman-teman di dalam darah itu. Terus ada 4% sel darah putih dengan trombosit, platelet teman-teman ini ya. Ini pembuluh darah sel darah putih dengan trombosit. Terus ada sekitar 41%-nya adalah sel darah merah atau eritrosit. Ini komposisi 100% darah kita gitu. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita plasma dulu teman-teman kita bahas. Nah, darah manusia kan tadi sudah kita bahas bahwa dia terdiri dari bagian-bagian utama. Yang pertama ada yang disebut sebagai plasma darah. Nah, plasma darah ini dia merupakan cairan teman-teman. Berwarna apa cairannya? Berwarna kekuningan. Nah, jadi warnanya kekuningan gitu ya.
Apa isinya? Isi dari plasma darah ini dia mengandung banyak zat-zat penting yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah ada antibodi, ada hormon, ada juga protein-protein gitu ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang kedua, teman-teman, konsep dari plasma darah ini adalah bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa penyusun utamanya adalah air gitu ya. Nah, air di dalam pembuluh darah ini punya peran penting. Dia sebagai pelarut, juga selain sebagai pelarut, peran utamanya adalah mengangkut zat-zat. Jadi salah satu yang diangkut adalah nutrisi, gitu ya. Yang kedua, di dalam plasma darah juga ada ion. Apa saja? Di dalamnya ada natrium, ada kalium, ada kalsium, magnesium, gitu kan ya. Klorida, bikarbonat. Nah, dia punya peran di dalam darah itu, dia sebagai menjaga keseimbangan osmotik, teman-teman, gitu ya. Selain dia sebagai penyangga pH, juga dia pengatur permeabilitas membran. Jadi peran utama dari ion itu seperti itu. Terus komponen apa saja yang ada di plasma? Yang ketiga ada protein plasma. Apa yang paling banyak adalah albumin gitu ya, fibrinogen, terus ada juga imunoglobulin yang mereka masing-masingnya memiliki peran yang berbeda. Kalau albumin dia menjaga keseimbangan osmotik dan penyangga pH. Kalau fibrinogen nanti dia akan berperan di dalam proses penggumpalan darah gitu ya. Nanti bekerja kerjanya itu dia di dalam hal apa namanya penyembuhan luka gitu ya. Nanti kita akan bahas di trombosit ya. Oke, kita akan bahas. Terus ada imunoglobin gitu ya. Nah, imunoglobin ini dia berperan di dalam proses pertahanan tubuh gitu ya. Nah, imunoglobin ini nanti banyak jenisnya, kita bahas di imunitas ya, di bab imunitas seperti IgE, IgG, IgM gitu ya, IgA ya, itu dia jenis dari imunoglobin ya yang akan membentuk imunoglobulin gitu ya. Oke, jenisnya berbeda-beda. Terus ada isi yang lain berupa zat-zat yang diangkut oleh darah apa saja. Tadi sudah dibahas, ada nutrisi. Nutrisinya apa? Ada glukosa, asam lemak, vitamin, monomer-monomernya, teman-teman. Terus apalagi yang diangkut? Juga bisa mengangkut produk buangan metabolisme. Selain itu juga ada gas respirasi, bisa dalam bentuk oksigen ataupun CO2. Nanti di sistem pernapasan kita bahas bahwa gas tersebut ada yang larut di plasma gitu ya. Nanti kita bahas. Selain itu juga ada yang larut, yang lain adalah hormon. Jadi hormon itu dia dibawa oleh plasma darah. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Oke, baik. Yang kedua, teman-teman, ada sel darah merah atau eritrosit gitu ya. Eritrosit ini dia punya peran penting di dalam pengikatan. Siapa yang diikat? Jelas gas. Gitu ya. Nanti akan berkenaan dengan pengikatan oksigen, akan berkenaan dengan pengikatan karbon dioksida, gitu ya. Oke, kita akan lihat struktur dari eritrosit seperti apa. Teman-teman bisa perhatikan, ini dia eritrosit. Oke, kita akan bahas ya. Nah, sel darah merah ini teman-teman, jadi kalau kita ambil satu sel darah merah, maka sel darah merah itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi ada cekungan ke arah dalam. Nah, diisinya apa? Jadi ketika kita identifikasi apa komponen penyusunnya, ternyata di dalamnya itu banyak sekali yang disebut sebagai komponen hemoglobin. Jadi eritrosit itu banyak hemoglobin, gitu ya. Nah, selain hemoglobin di dalam eritrosit juga banyak zat besi gitu ya, Fe2+. Jadi di dalam eritrosit terdapat hemoglobin yang berperan gitu ya. Untuk apa? Di dalamnya dikarenakan ada Fe2+, perannya itu adalah mengikat molekul oksigen. Itu dia ya, selain oksigen CO2 juga bisa ya diikat oleh eritrosit ini dikarenakan dia punya hemoglobin. Nah, itu dia. Oke, kita akan bahas. Nah, eritrosit teman-teman atau yang kita kenal dengan nama sel darah merah, bahwa dia punya bentuknya itu bulat gitu ya, dengan sedikit ceruk. Nah, jadi ada ceruk ke arah dalam gitu ya, di daerah tengahnya itu ada ceruk begitu. Nah, sel darah merah ini dia dibentuk di sumsum tulang teman-teman melalui proses yang disebut sebagai eritropoiesis. Nah, seperti apa pembentukannya? Yuk kita lihat. Eritropoiesis itu begini teman-teman. Jadi proses pembentukan sel darah merah. Ini sama gambar atas ataupun gambar bawah sama ya. Kita akan lihat. Yang pertama, induknya itu bermulai dari stem cell teman-teman. Gitu ya. Ini stem cell yang belum melakukan diferensiasi.
yang nantinya dia akan membentuk koloni forming unit atau CFU gitu ya, yang sering dikenal dengan nama eritrosit CFU gitu ya. Gitu ya, atau bisa juga membentuk terlebih dahulunya dia proeritroblast. Ini dia. Lalu dia akan nanti membentuk apa? Nah, selanjutnya dia akan berkembang menjadi eritroblast. Ini dia. Nah, eritroblast ini teman-teman, ini ada tahapannya. Nah, ini dia, ada eritroblastnya. Ini dia tahapan fase pertama, di mana ribosom disintesis banyak sekali. Terus ada tahapan yang kedua, di mana dia akan mengakumulasi hemoglobin, gitu ya, di eritroblast ini. Nanti kalau sudah hemoglobinnya terbentuk, dia masuk ke fase 3, yaitu di mana akan membentuk normoblast, di mana normoblast itu dia akan berubah menjadi retikulosit, gitu ya. Kalau sudah berubah jadi retikulosit ini teman-teman, nanti dia yang telah mengeluarkan inti selnya, coba diperhatikan sama teman-teman, ini kan inti selnya besar-besar ya. Jadi setelah dia normoblast mau berubah menjadi retikulosit itu, dia mengeluarkan inti sel. Jadi nukleusnya itu diejeksikan, dikeluarkan. Nukleusnya akibatnya retikulosit dia tidak punya inti, lalu dia akan matang menjadi eritrosit. Nah, eritrosit yang sudah matang, teman-teman, dia tidak memiliki inti sel. Ingat-ingat ya, eritrosit dewasa tidak berinti sel, makanya dia punya waktu paruh, dia punya waktu hidupnya. Berapa lamanya? Nanti kita bahas. Itu ya, ini dia urutannya. Mulai dari stem cell, dia membentuk eritrosit, lalu dia akan berubah menjadi eritroblast. Eritroblast dia akan menjadi normoblast yang nantinya berkembang menjadi retikulosit. Kapan? Kalau sudah inti selnya dibuang. Retikulosit akan matang menjadi eritrosit. Gitu ya, itu dia. Eritropoiesis. Yang selanjutnya teman-teman, nah usianya berapa? Usia untuk sel darah merah ini dikarenakan tidak berinti sel, untuk yang dewasanya sekitar 120 hari atau sekitar 4 bulan gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, setelah mencapai 4 bulan ini teman-teman, maka eritrosit akan menjadi tua. Selanjutnya dia akan rusak. Kalau sudah tua dan rusak, maka dia akan dipecah. Di mana? Di organ yang disebut sebagai hati. Gitu ya, untuk dipecah, nanti bahan-bahan yang masih bermanfaatnya digunakan kembali. Nah, seperti apa pemecahan eritrosit di hati, teman-teman? Khusus untuk eritrosit yang sudah tua akan dipecah di hati seperti ini, teman-teman. Jadi eritrosit yang sudah tua ini dia akan dipecah di hati. Salah satu yang akan diurai adalah komponen penting di dalam eritrosit. Apa? Hemoglobin. Gitu ya. Nah, hemoglobinnya ini dia akan dipecah menjadi hemin, dipecah menjadi zat besi. Jadi ada 3 komponen nantinya. Terus ada globin. Globin yang telah keluar dari hemoglobin kemana? Dia akan digunakan dalam pembentukan hemoglobin baru. Zat besi kemana? Dia akan disimpan di hati yang nantinya juga digunakan untuk pembentukan eritrosit baru juga. Terus yang ketiga adalah hemin. Nah, hemin dia akan dirombak. Nah, dirombaknya jadi apa? Hemin dirombak menjadi bilirubin dan biliperdin. Biliperdinnya dia disalurkan ke empedu yang nantinya menjadi pigmen empedu. Sedangkan bilirubinnya dia kalau yang akan masuk ke usus dia akan berubah menjadi sterkobilin yang nantinya mewarnai feses. Terus kalau bilirubin dia diserap oleh ginjal maka dirubah menjadi urobilin yang akan mewarnai urin, dikeluarkan dan mewarnai urin. Gitu ya. Ini adalah bagaimana eritrosit dipecah di dalam hati. Nah, ini komponen-komponennya. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya, konsep yang terpenting teman-teman bahwa di dalam eritrosit itu dia mengandung komponen utama yaitu hemoglobin. Di mana hemoglobin ini di dalam sel darah merah itu dia punya peran utama mengikat gas, gitu ya. Salah satunya adalah oksigen. Selain itu, hemoglobin ini juga dia berperan memberikan warna merah pada sel darah merah itu sendiri. Jadi merahnya itu keluar dari adanya hemoglobin ini, gitu ya. Nah, fungsi lainnya apa? Membantu proses pertukaran gas antara oksigen dengan CO2. Di mana? Di paru-paru saat kita bernapas. Gitu ya. Terus, nah jumlah eritrosit normal teman-teman khusus untuk pria sekitar 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah. Itu untuk pria. Sedangkan untuk wanita sekitar 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter gitu ya, darah.
Sedangkan untuk anak-anak itu sekitar 4 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Jadi jumlahnya beda-beda gitu ya. Oke, ini dia eritrosit teman-teman ya. Bagaimana pengangkutan gasnya nanti dibahas di sistem pernapasan ya. Kita bahas dulu bahwa hemoglobin yang mengikatnya. Bagaimana reaksinya di bab sistem pernapasan gitu ya. Kita bahas nanti. Oke, itu dia eritrosit teman-teman. Oke, sel yang pertama. Nah, sel yang ketiga atau sel yang kedua, teman-teman, komponen yang ketiga dari darah itu adalah ada sel darah putih atau yang kita kenal dengan nama leukosit. Nah, leukosit ini teman-teman, dia merupakan komponen utama di dalam apa? Berperan di dalam sistem kekebalan tubuh kita, gitu ya. Nah, nih sel-sel darah ini dia punya peran mendeteksi keberadaan benda asing, gitu ya. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita, khususnya yang bersifat berbahaya. Jadi seperti zat beracun, kuman misalkan gitu ya. Lalu melawan mereka untuk apa? Untuk dimatikan. Akibatnya kita tercegah dari berbagai penyakit gitu ya, antibodi. Oke. Baik, kita bahas sel darah putih terlebih dahulu. Ini dia sel darah putih, teman-teman. Kita akan bahas. Nah, sel darah putih itu perlu diketahui sama teman-teman bahwa sel darah putih dia memiliki bentuk yang tidak tetap. Jadi berbeda dengan eritrosit gitu ya. Nah, leukosit itu bentuknya lebih tidak tetap. Kenapa? Dia punya sifat yang disebut sebagai amuboid gitu ya. Akibatnya bentuknya tidak tetap. Nah, sel darah putih ini dia memiliki warna putih atau boleh disebutkan orang menyebutnya ya tidak berwarna gitu ya, mangga. Nah, selain itu beda dengan eritrosit bahwa leukosit dia memiliki inti. Kalau tadi eritrosit itu ketika dewasa intinya nggak ada ya. Dia tidak berinti. Kalau ini ada. Nah, sel darah putih itu dia memiliki kemampuan menembus dinding kapiler. Nanti dari jenis leukosit yang mana nih yang dia mampu melakukan diapedesis atau keluar dari kapiler darah menuju ke organ-organ tertentu. Gitu ya, nanti kita bahas yang mana. Nah, jumlah sel darah putih pada setiap milimeter darah untuk orang yang normal itu sekitar 6.000 sampai 8.000 sel, teman-teman. Dengan komposisi yang berbeda-beda tentunya antara jenis-jenis leukositnya. Nah, tempat pembentukan sel darah putih di mana? Nah, nanti pembentukannya itu bisa di sumsum tulang, di limpa, juga di kelenjar getah bening. Itu dia bisa menghasilkan sel yang kita sebut sebagai leukosit, gitu ya. Oke. Terus sel darah putih ini dia kalau kita lihat berdasarkan bentuk permukaannya, teman-teman nanti dikelompokkan menjadi dua. Ada sel darah putih yang bergranul atau disebut sebagai polimorfonuklear. Ada yang disebut sebagai sel darah putih lalu tapi dia tidak bergranul gitu ya. Yang lebih dikenal dengan nama sel morfonuklear. Jadi ada dua ya. Ada polimorfonuklear, bergranul apa saja? Basofil, ini dia basofil teman-teman, bergranul tuh kelihatannya ada granul-granulnya. Eosinofil, ini ada granul-granulnya. Terus neutropil gitu ya, juga ada granul-granul. Ada eosinofil tadi ini ya. Ada neutropil yang ini, bergranul, tiga ini. Sedangkan kalau yang morfonuklear ada limfosit dan monosit. Kedua sel ini dia jenis dari leukosit yang tidak bergranul atau agranula gitu ya, tidak bergranul nih, monosit dengan limfosit begitu. Baik, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita akan bahas tuntas. Yang pertama neutropil terlebih dahulu. Kita lihat seperti apa neutropil. Nah, khusus untuk neutropil, teman-teman, ini adalah gambar neutropil. Bisa diperhatikan sama kalian bahwa jumlah persentasenya itu sekitar 50-60% di dalam darahnya. Jadi banyak sekali gitu ya kalau neutropil itu. Nah, dia punya intinya itu dia berlobus 3. Nah, ini dia bisa dilihat ya, 1, 2, 3. Ada lobusnya ada 3 gitu ya. Dia memiliki granul, betul ada granulnya teman-teman. Ini dia granul-granul, ini yang primer, ini yang sekunder gitu ya, ada granul-granulnya. Ada granulnya. Jadi granulnya itu memang tampak samar gitu ya. Apa isi dari granulnya? Isinya itu adalah enzim-enzim hidrolase dan peroksidase. Jadi enzim-enzim penghancur nih gitu ya. Di dalam granul itu banyak enzim-enzim hidrolase dan peroksidase khususnya pada neutropil. Terus dia memiliki ukuran lebih dari 8 mm teman-teman gitu ya. Jadi memiliki waktu hidup itu sekitar 6 sampai 20 jam gitu ya. Kapan? Ya ketika penyerangan kalau ada infeksi gitu ya. Jumlahnya di dalam tubuh kita sekitar 3.000 sampai 7.000 sel gitu ya per mm kubik. Gitu ya. Jadi lumayan banyak lah ya.
Terus perannya untuk apa? Peran dari neutrofil ini dia sebagai barier atau dia pusat pertahanan pertama teman-teman dalam merespon reaksi-reaksi alergi di dalam tubuh kita. Itu pertahanan pertamanya adalah neutrofil, khususnya reaksi-reaksi alergi. Nanti dia mempunyai sifat apa? Dia mempunyai sifat fagosit. Jadi sifatnya itu mampu memakan gitu ya. Sehingga dia bisa menyerang gitu ya dengan respiratorinya yang memakan banyak sel-sel yang memang berbahaya atau zat-zat kimiawi seperti halnya hidrogen peroksida teman-teman gitu ya, atau radikal-radikal bebas atau juga hipoklorit yang memang berbahaya, itu bisa dihancurkan dia, dipagosit gitu ya. Nah, neutrofil juga dia berperan di dalam proses inflamasi. Jadi proses-proses peradangan itu berarti terakumulasi banyak neutrofil gitu ya, responnya seperti itu. Oke, itu dia neutrofil teman-teman. Oke, sifat dari neutrofil. Yang kedua ada leukosit jenis basofil. Nah, kalau basofil bisa diperhatikan teman-teman, dia juga bergranul gitu ya. Granulnya itu isinya adalah salah satunya histamin teman-teman. Histamin yang ada di granulnya ini punya peran. Dia meningkatkan permeabilitas vaskuler, jadi pembuluh darah ditingkatkan permeabilitasnya. Terus dia juga menyebabkan kontraksi otot-otot polosnya. Jadi histaminnya berperan seperti itu ya. Terus pada basofil juga dia memiliki IL-4 dan IL-13 gitu ya. Yang nantinya akan merangsang TH2 limfosit untuk berdiferensiasi teman-teman, untuk berubah gitu ya. Terus dia juga merangsang produksi IgE. Nah, ini yang berkenaan dengan alergi gitu ya. Jadi merangsang pembentukan imunoglobulin jenis E. Nah, gitu ya basofil itu. Oke, siap. Kita lihat nih, persentasinya sekitar 0,01 sampai 0,03% gitu ya dari total keseluruhan jenis sel darah putih. Terus dia memiliki granulnya itu besar-besar teman-teman dibandingkan granul yang lainnya, besar gitu ya dibandingkan sel darah putih yang lainnya. Dia juga sifatnya fagosit sama gitu ya seperti yang tadi, berdiameter sekitar 12 sampai 15 mikrometer teman-teman. Nah, inti selnya dia tidak seragam, maksudnya tidak bersegmen gitu ya. Jadi inti selnya itu dia tidak bersegmen dan punya mirip gitu ya. Dia mempunyai bentuk, si inti selnya itu membentuk U dan berbintik gitu ya. Jadi seperti huruf U. Nah, gitu ya. Ini dia. Ada U-nya gitu ya, kayak U lah gitu. Itu dia jenis dari basofil. Ciri yang selanjutnya adalah teman-teman bahwa basofil itu dia intinya itu berlobus satu, bentuknya itu kan tadi sudah disebutkan mirip huruf U gitu ya, besar granula, gede-gede gitu ya. Terus berwarna biru si granulanya itu, isinya tadi histamin sudah gitu ya. Selain histamin nanti ada heparin, jadi mencegah darah supaya tidak menggumpal gitu ya. Terus jumlahnya sekitar 20 sampai 50 sel per mm kubik gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa dia punya sifat fagosit yang mampu melepaskan zat untuk mencegah alergi. Sebab dia mampu memproduksi IgE, imunoglobulin jenis E gitu ya. Mengandung heparin, ini yang kita sebut sebagai zat antikoagulan. Jadi darah di dalam tubuh kita tidak akan pernah menggumpal. Kenapa? Ada heparin ini gitu ya, yang dihasilkan oleh basofil. Terus cara kerjanya bagaimana? Nanti basofil itu dia akan keluar jika tubuh kapan terjadi reaksi alergi. Gitu ya. Nanti basofil ini dia akan keluar lalu menangkap alergen tersebut, kemudian mengeluarkan histamin. Gitu ya. Setelah alergennya tertangkap, dia akan mengeluarkan histamin untuk nanti meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, terus menyebabkan otot-otot polos berkontraksi. Gitu ya. Nah, histamin ini dia akan menimbulkan pembuluh darah, nanti dia berdilatasi, dia membesar gitu ya, membesar. Jadi semakin banyak alergi, maka yang masuk ke dalam tubuh si alergennya makin banyak, maka semakin banyak pula jumlah basofil yang bekerja di dalam tubuh kita untuk melawan alergen tersebut, gitu ya. Seperti itu. Ini dia berkenaan dengan basofil, teman-teman. Nah, yang ketiga ada eosinofil. Nah, khusus untuk eosinofil ini teman-teman, kita akan membahasnya bahwa eosinofil ini dia memiliki lobusnya itu, intinya itu berlobus 2. Jadi ada lobusnya ya. Ini dia, lobusnya 2. Terus dia memiliki granul sama seperti 2 sel sebelumnya. Apa isi granulnya? Isinya itu ada hidrolase, peroksidase gitu ya. Dimana sitoplasmanya itu dia berwarna merah gitu ya, si sitoplasmanya.
Terus jumlah sel ini sekitar 100 sampai 400 sel per mm kubik teman-teman, dengan diameter 10 sampai 12 mikrometer gitu ya. Jadi lumayan lah ya. Nah, dia juga sama seperti sel sebelumnya, dia punya sifat fagosit, jadi sifat memakan gitu ya. Tapi eosinofil dia mampu membunuh cacing parasit. Jadi cacing-cacing parasit gitu ya, itu mampu dihancurkan oleh si eosinofil ini. Jadi menghancurkan cacing parasit. Selain itu juga dia mampu menghancurkan kompleks antigen antibodi. Nah, mampu dihancurkan sehingga si kuman tidak, atau si zat-zat yang berbahaya tidak sampai melukai tubuh kita gitu ya. Nah, dinetralisir oleh eosinofil. Terus dia memiliki masa hidup sekitar 8 sampai 12 hari gitu ya, terbentuk di dalam sumsum tulang. Jadi terbentuknya di sekitar sumsum tulang gitu ya. Nah, sel ini dia akan meningkat kapan? Dia akan meningkat ketika seseorang terjadi reaksi-reaksi seperti asma, alergi, ataupun demam. Jadi ketika seseorang suhu tubuhnya naik, eosinofil juga biasanya ikut naik gitu ya. Dia mempunyai peran untuk memberantas reaksi-reaksi yang timbul dari luar. Jadi kalau ada sesuatu yang dari luar yang berbahaya bagi tubuh, yang menimbulkan alergi atau asma atau demam, dia siap melawannya gitu ya. Karena dia mempunyai beberapa zat kimiawi teman-teman, seperti di dalamnya ada ribonuklease, ada histamin, lipase, dan lain-lain. Salah satunya adalah enzim-enzim penghancur di dalam granulnya, ada hidrolase, peroksidase gitu ya. Itu pertahanannya. Oke, itu adalah eosinofil yang ketiga. Oke, jenis dari leukosit. Nah, leukosit yang keempat ada yang disebut sebagai monosit. Ini dia. Nah, kalau monosit teman-teman bisa diperhatikan bahwa jenis yang keempat ini teman-teman, monosit ini dia memiliki lobusnya itu satu, teman. Jadi berlobus satu, berbentuk tapal kuda. Nah, ini kayak tapal kuda gitu ya. Atau mirip ginjal gitu ya, dimana sitoplasmanya itu dia berwarna biru kelabu. Nah, sitoplasmanya itu warna biru kelabu. Jumlahnya berapa? Sekitar 100 sampai 700 sel per mikrometer kubik, teman-teman, jumlah dari monosit ini. Dan dia juga sama bersifat fagosit gitu ya, jadi mampu memakan. Selain itu dia juga dapat berkembang menjadi makrofag. Nah, ini dia teman-teman, ketahuan sekarang. Jadi eritrosit yang sering melakukan keluar dari pembuluh darah gitu ya, itu adalah monosit. Jadi monosit itu sering kali keluar dari pembuluh darah untuk hijrah ke organ-organ tubuh, lalu dia berubah menjadi makrofag. Nah, nama keluarnya itu, proses keluarnya itu dari pembuluh darah menuju ke organ-organ yang memang dia kehendaki, itu namanya adalah diapedesis. Yang ini dia. Jadi diapedesis itu adalah kemampuan di mana si monosit itu mampu keluar dari pembuluh darah menuju ke organ-organ yang dikehendakinya. Gitu ya. Nah, diapedesis nanti yang akan membentuk makrofag. Monosit ini dia dikenal dengan kemampuan mereka untuk mengenali sinyal-sinyal yang sifatnya berbahaya. Kerennya seperti itu. Gitu ya. Nah, di mana fungsi dari monosit ini dia mampu berpindah ke jaringan tubuh kita gitu ya. Untuk apa dia pindah? Nanti dia mampu membersihkan sel-sel yang mati di dalamnya. Gitu ya, tujuannya keren gitu ya. Sementara itu nanti monosit dia dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jadi ada dua jenis dari monosit. Ada sel dendritik gitu ya. Ini dia jenis dari monosit. Yang pertama dia merupakan monosit sel penyaji gitu ya, penyaji antigen. Dengan menandai benda asing ditandai oleh dirinya, nantinya perlu dihancurkan oleh limfosit yang lain. Jadi sel dendritik itu jenis dari monosit yang perannya menandai gitu ya. Setelah ditandai nanti leukosit yang lain tahu, oh ini yang harus dihancurkan gitu ya, menandai sesuatu yang berbahaya atau antigen-antigen yang berbahaya. Terus yang kedua jenisnya ada makrofag. Nah, kalau makrofag ini selnya dia besar sekali teman-teman, hidup lebih lama daripada neutrofil gitu ya. Lebih lama daripada sel-sel darah putih yang lain. Makrofag juga bisa bertindak sebagai sel penyaji, bisa gitu ya. Selain dia fagosit, dia juga bisa bertindak sebagai sel penyaji atau menandai sesuatu yang berbahaya untuk nanti dihancurkan oleh sel darah putih yang lainnya. Itu dia monosit teman-teman. Oke, dan yang terakhir jenis dari leukosit adalah limfosit. Nah, ini dia limfosit jenis yang terakhir ya. Nah, khusus untuk limfosit teman-teman, dia sama seperti halnya monosit, dia tidak memiliki granul gitu ya di dalam sitoplasmanya, namun intinya itu besar dan bulat, di mana warna itu dia biru pucat, jadi birunya pucat gitu ya. Terus terdapat dua jenis limfosit, ada jenis limfosit yang disebut sebagai jenis limfosit B, dia dibentuk dan berkembang di sumsum tulang teman-teman, dan ada yang disebut sebagai
limfosit jenis T, di mana jenis T ini dia dibentuk di sumsum dan berkembang di timus gitu ya. Jadi bisa dibentuk di sumsum tulang, bisa nantinya berkembang di daerah timus, di daerah sini teman-teman ya, sekitaran dada, kelenjar timus ya, bisa tahu. Oke, terus limfosit B teman-teman tentu berbeda dengan limfosit T, di mana limfosit B ini punya peran sebagai pembentuk antibodi, sedangkan limfosit T dia memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah menghancurkan secara langsung sel-sel yang sifatnya berbahaya, gitu ya. Salah satunya adalah virus, gitu. Terus tubuhnya memproduksi limfosit. Di limfosit ini tubuh kita bisa diproduksi, gitu ya. Tadi sudah disebut bisa di sumsum tulang atau juga bisa di limpa, gitu ya. Nah, jumlah di dalam tubuh kita jenis dari limfosit ini sekitar 1.500 sampai 3.000 sel per mm kubik. Jadi lumayan cukup banyak juga, gitu ya. Terus jika terjadi peningkatan kadar limfosit, nanti ada tanda nih teman-teman. Kalau limfosit di dalam tubuh dia tinggi, meningkat, gitu ya, itu membuktikan bahwa terjadi sesuatu di dalam tubuh kita, gitu ya. Bisa bahaya tidak? Bisa bahaya. Nantinya punya kelainan yang disebut sebagai leukemia, gitu ya, berbahaya juga. Nanti ada 5 jenis limfosit teman-teman. 1 limfosit B tadi yang berperan sebagai pembentuk antibodi. Ada limfosit T, yang limfosit T ini bermacam-macam. Ada limfosit T helper, ada limfosit T sitotoksik, ada limfosit T memori, dan juga limfosit T supresor. Ini ya, kita akan lihat nih perannya masing-masing jenis dari limfosit ini. Oke. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Kalau pertahanan tubuh kita itu ada 2, ada pertahanan tubuh bawaan, ada yang memang pertahanan tubuh adaptif, gitu ya, beradaptasi terhadap antigen yang masuk. Kalau yang sudah bawaan di dalam tubuh kita, imunitasnya itu bisa berupa jaringan epitel, jadi sebagai barrier teman-teman dari mikroba. Epitel itu yang pertama itu bawaan kita. Terus ada sel-sel yang sifatnya fagosit, gitu ya, dia memakan, ini bawaan tuh, itu imunitas bawaan. Terus ada komplemen, ada yang bersifat komplemen, ini dia teman-teman. Nah, ada yang bersifat NK cell, jadi natural killer cell, gitu ya. Ini adalah imunitas bawaan. Sedangkan kalau imunitas adaptif itu teman-teman bisa dalam bentuk B limfosit yang nantinya dia menghasilkan antibodi setelah mengenali antigen yang masuk. Terus ada jenis dari limfosit T. Limfosit T ini dia berperan sebagai sel T efektor yang nantinya bermacam-macam jenisnya. Nah, jenisnya apa saja? Ini dia, teman-teman. Oke, tadi sudah dibahas ya bahwa kalau limfosit B itu punya peran utama di dalam proses memproduksi antibodi guna menyerang bakteri, virus, ataupun racun. Sedangkan limfosit T ini bermacam-macam. Ada limfosit T jenisnya ada sel T helper jenis pertama. Nah, kalau sel T helper ini dia mampu mendeteksi terjadinya infeksi, teman-teman. Jadi mendeteksi terjadinya infeksi dan memicu kerja dari sel T dan sel B, gitu ya. Akibatnya dia melepaskan suatu protein yang disebut sitokin. Nah, nanti untuk apa sitokin dilepaskan? Nanti membantu mengarahkan respon sel darah putih yang lain untuk membantunya. Oh, ini sebagai ada sesuatu yang berbahaya nih, mendeteksinya infeksi dengan menghasilkan sitokin. Nanti dia memanggil sel darah putih yang lain untuk siap merespon, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada sel T sitotoksik. Kalau sel T sitotoksik ini dia lebih dikenal dengan nama sel T pembunuh, gitu ya. Nah, sel T pembunuh ini dia mampu melepaskan molekul-molekul yang nantinya akan membunuh virus atau benda-benda asing yang memang sifatnya berbahaya. Namanya juga sel T sitotoksik atau pembunuh, gitu ya. Terus ada sel T memori. Nah, sel T memori ini dia akan muncul kapan? Setelah tubuh memerangi infeksi. Jadi ketika tubuh memerangi infeksi, maka sel T ini dia berguna agar tubuh dapat lebih mudah saat menghadapi infeksi sejenis. Jadi kalau ada lagi antigen yang masuk yang berbahaya jenisnya sama, nanti sel T memori sudah ingat. Nanti tinggal dihancurkan. Oh, kamu datang lagi ya? Nah, tinggal langsung ditindak, gitu ya. Terus ada sel T regulator. Kalau sel T regulator ini dia lebih dikenal dengan nama sel T penekan, teman-teman, gitu ya. Supresor yang bertugas membantu untuk mengatur sel T yang lain, gitu ya, untuk menyerang sel tubuh kita. Artinya gini, kalau sel T-nya sitotoksik misalkan sudah membunuh, terus yang berbahayanya sudah turun, maka sel T regulator ini dia menekan supaya jumlah sitotoksik supaya tidak terlalu banyak ditekan, produksinya dihentikan. Kalau kurang, lalu ditambah lagi. Jadi yang mengaturnya adalah sel T regulator ini.
Kalau terlalu banyak, maka dihentikan pengaturan pembentukannya, gitu ya. Ya diatur. Jadi kalau berbahaya, kalau ternyata T regulator tidak berfungsi, nanti sel limfosit makin banyak, bisa terjadi leukemia, gitu ya. Bahaya, malah bisa menyerang tubuh kita sendiri, gitu ya. Bahaya sekali. Gitu ya. Itu berkenaan dengan limfosit. Oke. Limfosit. Sudah beres ya limfosit seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat sel darah yang lainnya. Itu dia leukosit. Sel darah yang selanjutnya ada yang dikenal dengan nama keping darah atau trombosit atau platelets, teman-teman. Nama lainnya ya, platelets ini atau trombosit. Dia dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Dalam proses pembekuan darah. Kapan? Tentu saat terjadi luka. Yuk kita lihat bagaimana peran dari trombosit. Oke. Nah, untuk trombosit ini perlu diketahui sama kalian bahwa dia punya peran penting gitu ya di dalam pembekuan darah. Tadi sudah disebutkan bahwa dia punya ciri utama, bentuk selnya itu dia bulat kecil. Terus dia tidak berinti seperti halnya eritrosit gitu ya. Nah, dia dibentuk di sumsum tulang gitu ya. Dari apa? Dari sel yang disebut sebagai megakariosit. Nah, ini dia sel yang membentuk trombosit ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sekitar 150.000 sampai 400.000 butir gitu ya per mikroliter di dalam darah kita dengan masa hidup sekitar 5 sampai 9 hari gitu ya ketika terjadi luka. Oke. Nah, ini dia teman-teman perkembangan dari sel trombosit itu mulai dari stem cell yang belum melakukan diferensiasi. Saat dia berdiferensiasi maka dia akan menjadi megakarioblast. Megakarioblast ini dia akan berdiferensiasi lagi menjadi megakariosit, di mana megakariosit ini dia akan menghasilkan yang disebut sebagai sel-sel trombosit atau platelets, gitu ya, berkembangnya dari megakariosit. Gitu. Terus selanjutnya perannya untuk apa? Jelas di dalam proses pembekuan darah. Bagaimana prosesnya? Kapan? Jika seseorang terjadi luka, maka trombosit pecah. Ini dia, trombosit pecah, gitu kan ya. Pecahnya ngapain? Dia menghasilkan enzim trombokinase. Nah, mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini selanjutnya akan mengubah protrombin, teman-teman, menjadi trombin. Tentu dengan bantuan apa? Kalsium dan vitamin K. Kalau tidak ada kalsium, kalau tidak ada vitamin K, maka si protrombin tidak akan pernah berubah menjadi trombin meskipun ada trombokinase, gitu ya. Nah, protrombin ini dia dibentuk di hati, teman-teman, gitu ya, dengan bantuan vitamin K. Jadi butuh vitamin K. Kalau nggak ada bahaya, gitu ya. Nah, setelah terbentuk trombin, teman-teman, maka trombin ini dia mampu mengubah fibrinogen, gitu ya, menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini kalau teroksidasi oleh oksigen, maka dia akan mengering, nantinya menutup luka, gitu ya. Seperti itu urutannya, teman-teman. Gitu. Ini berkenaan dengan platelets atau peran dari trombosit. Begitu. Itu sel darah yang ketiga, gitu ya. Jadi komponen darah, anatomi dan fungsinya semuanya sudah kita tamatkan. Jadi kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem peredaran darah ada berapa? Ada 3. Jantung sudah kita bahas. Pembuluh darah sudah kita bahas, darah itu sendiri sudah kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Semangat berjuang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.